Assalamualaikum teman-teman. Sekarang aku mulai kembali bikin video lagi di YouTube karena ternyata banyak juga yang nanya-nanya di IG, terutama yang rame banget tuh di TikTok. Nanya-nanya tentang kuliah di sini. Jadi karena momennya juga pas sama banget sama masuknya tahun ajaran baru, jadi kita bahas dari awal lagi. Semoga di tahun ajaran baru ini 2025-2026 aku bisa konsisten bikin video dan banyak yang ngambil manfaat dari video ini. Tema hari ini adalah kalau aku jadi maba lagi. Kira-kira aku bakal kayak gimana, apa yang harus aku lakuin. Aku udah bikin mind mapping beberapa seperti ini ya, beberapa hal apa yang aku lakukan ketika aku jadi maba lagi. Jadi yang pertama, ketika misal aku maba, terus aku sampai ke sini, atau misalnya aku udah di Indonesia tapi aku nunggu visa untuk berangkat ke sini, hal yang pertama aku lakuin, aku akan nge-follow semua sosial media instansi tersebut. Apa aja, banyak banget ya. Jadi emang di Mesir itu masih pakai Facebook bukan Instagram, jadi semua informasi banyakkan di post di Facebook. Jadi aku akan nge-follow semuanya, aku akan update sesering mungkin kira-kira apa aja sih informasi-informasi yang penting yang bisa katakanlah aku dapat benefit dari situ. Yang paling penting itu biasanya informasi terkait misalnya jadwal pelajaran di postnya di Facebook, atau tempat kita kuliah tuh di mana. Misalnya kalau udah mendekati ujian, tempat ujian, jadwal ujian dan segala macam. Jadi jangan sampai nggak update di info-info yang seputar perkuliahan. Itu yang pertama, oke? Oh iya, begitu juga dengan informasi beasiswa. Biasanya itu emang di post di Facebook, nggak di mana-mana lagi. Jadi kalau misalnya kita kodet, nggak update gitu ya, kita akan ketinggalan. Yang kedua ya, cari tahu sistem di instansi tersebut. Katakanlah di sini di Al-Azhar ya, berarti kita cari tahu sistemnya, administrasinya tuh gimana, sistem pembelajarannya tuh gimana. Ini emang nggak bisa kita lakuin sendiri, maksudnya nggak bisa kita alami karena kan kita belum kuliah nih. Misalnya kita masih di Indonesia, masih nunggu visa. Apa yang harus kita lakukan? Ya tanya sama senior untuk mengetahui sistemnya tuh seperti apa, terus administrasi di sana tuh seperti apa gitu. Jadi yang bisa kita lakuin emang nanya ke senior, atau kita bisa cari informasi sendiri lewat tadi yang kita udah follow Facebook Al-Azhar gitu kan. Terus kemudian yang paling penting juga kita bisa nanya ke senior, administrasi di sini tuh seperti apa manfaatnya kita nanya ke senior duluan. Jadi kita biar nggak ketinggalan gitu loh. Misalnya kita pengen kartu pelajar dan segala macam, atau kita pengen surat keterangan bahwasanya kita udah kuliah di Al-Azhar, itu gimana cara dapetinnya? Ya kita tanya ke senior. Kalau kita udah tahu, kita bisa langsung gerak nih ketika sampai sini tanpa perlu nunggu arahan senior-senior yang ngebimbing kita. Kalau kita udah punya informasi ini sebelumnya, kan kita tinggal jalan aja tuh, gitu kan? Nah, ini juga berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan menguatkan mental dan karakter. Ini nomor 3. Jadi ketika misal nanti mungkin akan ngebahas ya gimana rasanya merantau di luar negeri. Tapi itu nanti kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu kuatkan mental dan karakter. Karena kita hidupnya jauh dari orang tua, kita hidup dengan teman-teman sebaya nih, terus kita hidup di lingkungan baru, cuaca baru, keadaan baru. Jadi kita harus menguatkan mental dan karakter. Kenapa kita harus menguatkan mental dan karakter? Karena di sini misalnya kita nggak tahu keadaan Mesir itu seperti apa, bahwasanya ketika musim dingin di sini tuh sangat ekstrim. Jadi buat teman-teman semuanya yang menganggap bahwasanya di Mesir itu hanya musim panas, itu salah ya guys. Di sini musim dingin juga ekstrim banget. Jadi kita harus menguatkan mental. Gimana caranya biar kita bisa beradaptasi dengan musim dingin yang ada di Mesir ini. Begitu juga ini menyangkut kesehatan kita. Kalau misalnya kita kenapa-napa, kalau mental kita baik, kita akan mempersiapkannya dengan baik juga, ya kan? Kemudian menguatkan mental itu apa? Tadi misalnya nyambung di poin yang kedua, karena kita tahu sistem perkuliahan di sini seperti apa, yang diceritakan senior itu belum tentu sesuai realita. Kalau mental kita kuat, ya kita akan terima aja ketika ekspektasi kita dengan realitanya nggak sama, ya kan?
Karena emang biasanya yang diceritain tuh yang enak-enaknya aja. Padahal ketika kalau kita di sini, ya yang ngantri berjam-jam gitu. Dan di sini sistem pembayaran juga masih manual. Jadi kita emang ngantrinya sebegitunya gitu. Kemudian menguatkan mental juga membuat kita untuk apa? Jadi tahan banting gitu loh. Seharian kita tuh misalnya mau banyak kegiatan, kita tuh jadi tahan banting kalau mental kita kuat. Mental kuat plus kesehatan kita juga kuat ya. Jadi kita bisa melakukan banyak hal dalam sehari. Misalnya pagi-pagi ada setoran, siangnya ngaji, misalnya sorenya ada muzakarah bareng sama teman-teman, terus nanti malamnya ada ngaji lagi segala macam. Itu kan butuh badan yang sehat dan mental yang kuat. Kalau mental kita nggak kuat, badannya sehat, ya kemungkinan kita akan kalah dengan apa? Dengan pengaruh orang-orang lain kalau kita nggak punya karakter dan mental yang kuat. Poin yang keempat, kita harus apa? Evaluasi kebiasaan akademik. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh namanya juga evaluasi kebiasaan akademik ya. Jadi misalnya ketika masih Indonesia, sebelum berangkat ke sini, aku pribadi akan mengevaluasi kira-kira aku ini tipe orang seperti apa ketika belajar. Apakah aku harus dituntut terlebih dahulu, maksudnya harus ada tuntutan dari guru atau dari teman atau dari orang tua gitu ya, baru aku belajar, atau aku akan belajar ketika ya sesuai keinginanku sendiri gitu, atau aku bisa belajar ketika punya teman yang sefrekuensi nih. Ya itu harus dievaluasi lagi, karena sekali lagi kita kuliah di negara orang, kita hidup nggak bareng orang tua, jadi kita apa-apa serba sendiri, kita ngurus diri kita sendiri. Jadi kita harus tahu sistem belajar seperti apa yang cocok buat kita. Ya, dan evaluasi akademik ini kita harus benar-benar menyesuaikan sama keadaan ya. Jadi jangan sampai kita malah memilih sesuatu hal yang misalnya tubuh kita nggak kuat atau kita nggak cocok gitu. Jadi kita harus cari yang cocok. Misalnya kita pengen punya temen yang sefrekuensi, ya cari temen lah yang emang sama gitu. Jangan yang misalnya dia bisa nih kegiatan sehari bisa 5-6 majelis, terus kita nggak bisa, kan kitanya keteteran gitu. Yang keberapa nih? Kelima ya, yaitu buat rencana target akademik. Maksudnya gimana? Misal kita akan berkuliah selama berapa? Kita target 4 tahun ya, normalnya 4 tahun ya. Insya Allah 4 tahun ya, amin semuanya. Dalam pembelajaran selama 4 tahun ini kira-kira aku akan ngapain aja, apa yang akan aku dapat gitu. Misalnya dalam 4 tahun aku pengen sudah hafal Quran, sudah hatam 30 juz gitu. Atau misalnya aku mau belajar ilmu hadis gitu sampai tahap yang paling akhir, atau mau belajar nahwu atau belajar segala macam. Itu bisa juga dibuat rencananya dari sekarang sebelum berangkat ke sini, atau mungkin sebelum mulai tahun ajaran baru seperti sekarang. Cara tahunya gimana? Yaitu tadi nanya ke senior. Nanya ke senior di sana tuh gimana lingkungannya segala macem. Gak cuma sistem kuliahan aja yang kita cari ya, tapi juga lingkungan di sini seperti apa. Kira-kira ada nggak sih lingkungan yang baik, komunitas yang baik, yang bisa emang mendukung nilai-nilai kehidupan kita, bahwasanya sekolah di Azhar ya seperti ini, ada enggak ya? Kalau kita tahu emang ada, buat rencana yang baik dari sekarang. Kemudian yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, nomor 6, kelola jadwal. Maksudnya gimana kelola jadwal? Maksudnya kita kan tahu kuliah di sini itu nggak ada absen, dan di sini sangat fleksibel. Misalnya setiap hari dari hari Ahad sampai hari Kamis kita tuh emang ada jadwal dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Tapi biasanya orang-orang tuh milih-milih mana mata pelajaran yang memang sangat penting dan tidak gitu. Jadi hadirnya itu di beberapa mata pelajaran yang penting aja. Makanya aku bilang sangat fleksibel. Jadi kita harus kelola jadwal dengan baik. Tadi misalnya kita udah buat target akademik, oh ya pengen hafal Quran, pengen belajar ini, pengen itu segala macem. Kan kita harus punya jadwal yang bagus gitu untuk bisa mengelola semuanya, gitu kan. Kemudian yang ketujuh adalah perluas relasi. Nah ini juga cukup penting karena kalau dalam bidang perkuliahan, perkuat relasi ini bisa dengan orang Mesir ya. Katakanlah kita tuh Banat ya, kita kuliah di kuliah Banat, terus kita bisa nih kenalan sama orang-orang Mesir. Kenapa kita harus perluas relasi ke mereka? Padahal kita misalnya nggak bisa bahasa Amiyah, it's okay, mereka itu paham bahasa Fusha.
Hanya aja mereka nggak terbiasa bicara bahasa fusha. Orang bahasa resmi negara ini tuh bahasa Arab Fusha, kok mereka paham aja, cuman mereka jarang mengatakan itu. Kenapa kita harus mengenal orang-orang Mesir, kita berteman dengan mereka? Karena nanti ketika misal di masa-masa perkuliahan sudah aktif, terus kita ada beberapa materi yang kita nggak paham, kita bisa tanya ke dia. Dengan senang hati mereka akan menjelaskan kok, kalau misalnya kita nggak tahu. Itu dalam perkuliahan ya. Kalau dalam orang Indonesia sendiri ya, dengan memperluas relasi ya kita jadi misalnya tahun pertama kita mau fokus, misalnya tahun kedua mau organisasi dengan memperkuat relasi, kita jadi punya banyak teman juga. Tetapi saya tidak menyarankan untuk tahun pertama organisasi ya, fokus aja dulu tahun pertama, fokus kuliah aja untuk berusaha mendapatkan nilai yang bagus. Kita kan juga mau adaptasi dulu kan tahun pertama, jadi nggak usah tergesa-gesa buat pengen cobain ini itu segala macam, enggak, tapi fokus sama emang nilai-nilai yang kayaknya aku harus dapat di tahun pertama nih, karena ini mendukung akademikku gitu loh. Terakhir ini ada pahami keadaan dan cuaca daerah tersebut. Nih di Mesir ini kan ada yang panas, kalau panas juga ekstrim, kalau dinginnya juga ekstrim. Yang panas-panas biasa aja juga ya panas, kalau dingin-dingin biasa aja juga ya dingin gitu. Jadi kalau misalnya tidak memahami daerah ini seperti apa, kemungkinan misalnya ada kan anak orang-orang yang misalnya musim dingin itu pilek-pilekan mulu, sinus. Kan kalau misalnya kita mengetahui keadaan cuaca daerah tersebut, kita akan mempersiapkannya lebih dulu. Misalnya udah persiapan inhaler di rumah, atau obat apa yang emang cocok dari rumah gitu kan. Kalau misalnya enggak, nanti di sini malah kita repot lagi, harus periksa dulu segala macam. Dan untuk memahami keadaan dan cuaca di daerah di Mesir ini, kita sama ada kaitannya dengan untuk menguatkan mental ya. Jadi yang namanya tadi ketika kita masuk ke negara tersebut, berarti kan kita harus siap ngadepin orang-orang daerah tersebut juga, seperti orang Mesir. Kita semua udah paham orang Mesir tuh tipe yang keras gitu ya, dan banyak ngeyel juga. Jadi kalau misalnya kita nggak kuat mental, kita akan langsung kicep depan mereka gitu loh. Tapi kalau kita punya mental yang kuat, kita nggak mudah dibohongin, terus kemudian kita bisa katakanlah menjaga diri kita dengan baik gitu kan, tanpa perlu merepotkan orang. Misalnya kita mau kemana harus ada temennya dan segala macem. Kalau kita mentalnya kuat, insya Allah ya, atas izin Allah kita kemana-mana akan aman. Aku akui ketika aku maba juga nggak sepenuhnya melakukan ini semua, tapi yang paling relate itu adalah yang perluas relasi. Tadi kan aku katakan bahwasanya tidak menyarankan di tahun pertama itu ikut organisasi, dan bener banget karena aku baru ikut organisasi di satu tahun terakhir sebelum lulus. Jadi ya nggak apa-apa, walaupun itu terbilang telat ya, karena orang-orang di sini tuh biasanya ikut organisasi di tahun kedua atau tahun ketiga. Tapi it's okay, sama aja, pengalaman yang aku dapatkan juga sama, dan aku rasa ya sangat cukup ikut organisasi di umur segitu, di tahun segitu gitu loh. Yang gitu kurang lebih segitu. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh tulis di bawah, dan aku senang banget kalau misalnya ada masukan kira-kira kedepannya aku bikin konten apa lagi. Dan terima kasih, jangan lupa komen dan subscribe. Bye bye.